أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وولده وذريته وصحابته والتابعين والعلماء والأولياء والخلص شهادة القدر جاهل وإلى أرواح Haji kandung dan masyuri wal marhum Bapak Ustaz Ridwan Hadi Ustaz Muhammad Al-Muqarrib Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ربك اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين ثم إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا في قرية Siluman Desa Sadayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mendudukkan kita semua, yang telah menundukkan hati kita, yang telah menggerakkan hati dan raga ini sehingga kita semua dapat berkumpul pada majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para keturunan beliau, dan juga lebih banyak kepada para wali Allah, penegak agama Allah, dan juga kepada kita semuanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercurahkan salawat dan juga senantiasa mendapat syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah lama kita tidak berjumpa. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa. Alhamdulillah, ibu-ibu pada sehat semua. Duitnya sehat? Habis. Kondangan 15 kali ada? 15 kali 1 juta berapa? 15 juta. Setelah dibuka kerannya oleh Allah, kondangan mulai berubul kayak Bu ya. Itu nikmat ya Bu. Kondangan itu nikmat. Nikmat atau musibah kondangan? Nikmat ketika apa? Punya duit. Musibah ketika tidak punya duit. Bab hari ini insyaallah kita akan membahas tentang apa itu nikmat, apa itu musibah. Kira-kira yang dinamakan nikmat itu yang bagaimana? Terasa enak. Yang terasa enak. Ketika nambah duit ya. Nambah duit enak enggak? Hah? Padu waras.
Dapat sehat dari Allah enak tuh. Madang pakai daging sapi nikmat enggak? Namun saya kalau sakit itu musibah atau nikmat? Musibah. Tergantung. Hari ini kita akan membahas nikmat dan musibah dari sisi makrifat kepada Allah. Secara syariat dinamakan nikmat ketika cocok dengan kenikmatan jasmani. Contoh awak sehat, nikmat gak? Punya salati kaset, nikmat tuh. Kenapa? Risiko batur ya. Bisa sholat, bisa pengajian itu nikmat gak? Alhamdulillah. Ketika cocok dengan keinginan hawa nafsu, itu dinamakan mungguh dari syariat. Ketika tidak cocok dengan keinginan, dinamakan musibah. Tidak cocok dengan keinginan seperti ini. Wayahe mau kondangan banyak, hujan, pembantu hesa itu musibah tuh. Karena nggak cocok dengan keinginan. Tetapi bagi orang-orang makrifat, nikmat maupun musibah tidak diukur dari cocok tidak cocoknya dengan keinginan hawa nafsu. Ingat, yang namanya kesenangan dunia itu sejatinya adalah hawa nafsu. Sedangkan orang-orang yang ahli hakikat makrifat menuju Allah tidak lagi mengukur apakah itu nikmat maupun musibah dengan kesenangan hawa nafsu. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya adalah ketika hati bisa enggak mentok melihat Allahnya dalam nikmat maupun dalam musibah. Ibu-ibu punya duit banyak, kalau enggak bisa melihat Allahnya, berhenti di makhluk duitnya, nikmat itu masih dikatakan sebagai musibah. Kenapa? Karena uang yang segepok itu membuat diri kita lalai terhadap Allah Subhanahu. Betul nggak? Kenapa dianggap lalai? Karena ketika ada panggilan untuk zakat, infak, sedekah tidak dilaksanakan. Jadi suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, jika kita tidak bisa melihat Allahnya, itu bisa menjadi suatu musibah dari sisi makrifat. Contoh, kucing sudah pernah tak ceritakan, dilempar dendeng ke majikannya, kira-kira kucingnya neangan dendengna atau neangan majikannya? Ayak kucing neangan majikannya. Sing didelok pasti dendeng. Ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, aku bisa sholat, aku bisa ibadah, aku bisa apapun, termasuk aku bisa sukses usahanya. Ketika hati tidak bisa melihat Allahnya yang memberikan semuanya itu masih dikatakan sebagai suatu apa? Suatu musibah. Ini penting ini. Agar apa? Hidup di dunia kita tidak tertipu terhadap kesenangan dunia. Kemudian ketika diri kita ini belum mampu melihat Allahnya,
di situ kita masih terhukumi hukum menduakan atau memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hati kita masih tergoda, masih tergiur oleh kecintaan kepada selain Allah. Allah itu memberikan kesenangan dunia berupa usaha sukses, ya, salaki ganteng, kemudian diberikan apapun yang nikmat-nikmat, itu juga berupa ujian. Tidak hanya ujian itu berupa sakit, berupa nggak punya duit, tidak. Justru ujian yang paling berat adalah ketika kita diberikan kenikmatan, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat takwa, itu justru berat. Bisa nggak membawa hati kita menuju Allah? Atau malah sebalik? Contoh, ketika Allah memberikan kita nikmat ilmu apapun, ilmu melacau, ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu dunia, bisa nggak hati mengakui bahwa ilmu itu bukan milik kita? Kita tidak memiliki ilmu sama sekali. Hati yang kita akui semua itu hanya dilipat dari Allah Subhanahu. Ketika manusia itu merasa memiliki ilmu, apa yang terjadi? Musibah. Merasa dirinya lebih alim dibanding orang yang belum berilmu. Aing mah lamun teu aing nu bisa masak siga kieu, ilmuna lain teu ti ninik buyut aing, moal bisa masak seueuna ieu. Ya. Itulah nikmat ilmu bisa menjadi suatu musibah. Karena apa? Hati tidak melihat Allahnya. Mengakui diri kita memiliki ilmu. Suatu nikmat dikatakan musibah yang kedua, contohnya adalah ketika kita diberikan usaha yang sukses. Masih bisa nggak hati kita tidak mengakui suksesnya itu dari usaha kita? Masih bisa nggak? Pasti muncul. Lamun teu aing yang bisa membuat usaha seperti ini moal. Muncul aingnya, masih muncul saya. Selamat datang, Bapak. Ya. Kita ulangi ya. Suatu nikmat hati-hati. Justru nikmat yang diberikan oleh Allah itu sangat lembut, ujian yang sangat lembut bisa membuat hati kita tergelincir untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau diberikan usaha sukses, bisa enggak hati selalu mengatakan, ya Allah, ini adalah titipan dari Engkau. Kalau tidak Engkau menitipkan ilmu dalam otak saya, sehingga bisnis ini bisa saya jalankan, dan Engkau menggerakkan tangan kaki ini untuk mengelola bisnis ini, tidak mungkin bisnis ini bisa berkembang begitu pesat. Hati harus mengatakan seperti itu. Yang terjadi tidak. Alhamdulillah, ya Allah, saya diberi nikmat usaha yang luar biasa. Ya. Tetapi dalam hati masih muncul lamun terakhir. Berarti segala puji bagi Allah yang dikeluarkan dalam mulutnya masih bertentangan dengan hati nuraninya. Antara mulut dengan hati tidak sinkron. Maka apa yang benar? Yang benar adalah ketika engkau diberi dendeng oleh Allah, ya, lihatlah Allahnya. Jangan engkau terlena, tergiur dengan dendeng yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang disayangi oleh Allah,
Ketika nikmat diberikan oleh Allah ini, ketika kita bisa melihat Allahnya, tentu yang muncul adalah rasa syukur, bukan rasa kufur. Tetapi sebaliknya, jika hati kita belum mentok melihat Allahnya, maka hati ini akan bisa kufur atau mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah contoh yang ketiga, ketika kita diberikan oleh Allah nikmat ibadah, nikmat sholat, nikmat bisa ke masjid, nikmat bisa pengajian, nikmat bisa ceramah, nikmat bisa mimpin yasinan, nikmat bisa ikut pengajian, itu adalah suatu nikmat. Tetapi di balik nikmat itu bisa menjadi suatu musibah ketika hati kita tidak melihat Allahnya yang berperan. Masih muncul akunya yang sholat, masih muncul akunya yang ceramah, masih muncul dalam hati karena kekuatan saya bisa mengikuti pengajian, tidak ingat bahwa semua itu hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi kira-kira selama ini seperti itu apa enggak? Enggak ya. Selalu melihat Allahnya nomor sekian tadi. Hati kudu sadar, Pak Bu, ya Allah, saya bisa duduk ke sini semua karena karunia Engkau. Saya bisa ngimaman, saya bisa sholat, saya bisa pengajian, saya bisa ngisi pengajian dan sebagainya. Semua karena Engkau yang menggerakkan. Itulah yang disebut af'al Allah atau af'alul Allah, perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tekliwernya dunia ini semua pasti digerakkan, ada yang menggerakkan. Bu, saya nanya, daun jatuh ke tanah itu ada yang menggerakkan atau gugur sendiri? Gimana Bu? Daun jatuh dari pohon turun ke tanah itu bisa jatuh dengan sendirinya atau ada yang menjatuhkan? Gimana? Ada yang menjatuhkan. Siapa? Allah Subhanahu. Tidak mungkin selain Allah, itu tidak mungkin. Yang bisa menggerakkan bumi berputar begitu indahnya, matahari berputar, bumi berputar kepada matahari, bulan berputar kepada bumi. Bisa nggak bumi bisa berputar sendiri? Nah kalau bisa berputar sendiri, berarti bumi itu Tuhan. Ya, berarti ada Tuhan lain selain Allah. Oh, dia bisa punya kekuatan sendiri. Paham gak? Logika saya paham gak? Nek sesuatu itu bisa bergerak sendiri, ya, tanpa sadar bahwa itu digerakkan oleh Allah, berarti dirinya ini adalah Tuhan. Karena dia bisa punya kekuatan sendiri. Padahal kita meyakini la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Sehingga bumi berputar itu yang menggerakkan Allah. Wes, bumi wes sing berputar sing gerake Allah. Lah menungso sing begitu kecilnya sing gerake sapa? Sing gerake siapa, Bu? Allah. Masih muncul dalam hati aku yang gerak sendiri, masih muncul seperti itu. Ketika masih muncul seperti itu, tolong diralat. Berarti diri kita masih menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Berarti kita mengakui, oh, ada kekuatan yang muncul dalam diri. Padahal semua kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing gawe bapak imrengut besenut sapa? Tapi prakteknya bisa nggak ketika bapaknya datang mesengut masih berkata Allah, itu bisa nggak? Masih bisa?
pasti berkata, bapakku kok bersengut. Ya. Capek-capek malah bersengut, akhirnya kita kalah sewot. Seharusnya hati berkata, bapak bersengut, itu juga karena Allah. Ya. Bisa nggak ketika praktek hati kita berusaha melihat Allahnya dalam istri yang bersengut, dalam suami yang bersengut, dalam usaha yang sukses, dalam usaha yang bangkrut, dalam usaha yang lancar, dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kemaksiatan, dalam apapun, semua pergerakan dunia itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa enggak tadi bapaknya bersengut, yang dilihat adalah Allah. Ibu jika dikasih bapaknya uang 10.000, kira-kira yang dilihat duitnya apa Allahnya? Lek dilihat duitnya 10.000, pasti hatinya protes. Tetapi ketika hati bisa melihat pandangan ke Allahnya, tidak melihat duitnya, yang terjadi pasti beda. Pasti mengucapkan alhamdulillah. Kenek nggo tuku mendoan nggo mangan 5 hari. Kadang alhamdulillah menjenang untuk alhamdulillah ngambil itu. Gitu ya. Itu Bu, makrifat kepada Allah itu belajar dari hal terkecil seperti itu sekalipun. Tidak usah yang jauh-jauh dulu. Dalam hal kecil seperti itu, melihat duit 10.000 yang diberikan suaminya, bisa nggak kita melihat Allahnya? Ya Allah, Engkaulah yang memberikan rezeki ini, Engkaulah yang menggerakkan suami saya kerja sehari suntuk meskipun hasilnya cuma 10. Bisa nggak seperti itu? Mulai sekarang dirubah ya. Sing dilihat jangan uangnya, tetapi yang dilihat tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang dilihat uangnya, apa yang terjadi? Kerja naon deh, sepompoe menang 10.000 unggul, budak ketike bisa nih anaknya. Akhirnya bapaknya pasea, ibunya pasea, rumah tangga bubrah. Gara-gara hati tergoda, tidak mentok pandangannya kepada Allah. Kunci sakinah, mawaddah, warahmah, hati kudu mentok kepada Allah. Duit 10.000 itu musibah enggak? Musibah. Dikasih duit cuma 10.000, musibah bisa jadi nikmat ketika diri kita bisa pandangannya mentok kepada Allah. Musibah sakit contoh. Ibu-ibu wayah nang pengajian kalah tuur cekut. Ya. Jadi untuk bisa pengajian aingnya itu musibah apa nikmat? Musibah. Karena apa? Hati masih melihat makhluk berupa sakit yang diberikan oleh Allah, tidak melihat Allahnya. Ketika hati bisa melihat Allahnya, ya Allah, Engkaulah yang berkuasa atas sesuatu, ya Allah. Sakit cekut-cekut ini, ya Allah, aku terima dengan ikhlas, ya Allah. Ya, meskipun aku tidak bisa pengajian, nggak apa-apa ya Allah. Semoga sakit ini menjadi penggugur dosa saya. Kira-kira nikmat nggak? Nikmat nggak? Nikmat meskipun fisik merasakan sakit, tapi hati tetap berkasih sayang mesra kepada Allah. Jika tidak gitu, mesti sakit tadi akan menjadi musibah. Nah, sakit
bisa menjadi nikmat ketika diri kita bisa melihat Allah. Contoh, ibu-ibu, ketika ibu-ibu hajatan, wis ditungguan ku Pak Punduh, wis ditungguan ku Pak Kiai, di pagi sampai penting, delalah tetap hujan. Hujannya gede. Kira-kira musibah apa nikmat? Nikmat jika bisa melihat Allahnya. Jika nggak melihat Allahnya, yang terjadi apa? Nyalain hujan, betul tidak? Betul. Wayai hajatan malah hujan. Padahal hujan itu sing ngirim siapa? Yang ngirim hujan siapa? Gusti Allah. Yang kedua pasti nyalain Pak Pak Dukun. Dukun nasi kumaha sih? Mesti sorok turang di sajena. Ya. Oh dukunnya kerpuyeng. Mikirin dia pembantu umum. Makanya tak bikin hujan, tak jahilin. Jika kita tidak melihat itu sebagai takdir Allah, pasti menyalahin Pak Dukun, menyalahkan Pak Kiai. Ya. Pak Dukun sih kumaha sih, Pak Kiai sih kumaha sih, entar ditarakatan di. Entar ditirakatan di. Ya. Malah hujan, cek Pak Dukunnya gampang. Iya mah bukan aing untuk tirakatan, Pak Hajat. Iya mah hujanan maksa. Hujanan maksa. Jika hati tidak bisa melihat Allahnya, ya Allah, Engkaulah yang menurunkan hujan ini, ya Allah. Meskipun hujan turun, saya yakin yang kondangan tetap datang, amplop pasti belum. Karena apa? Merasa punya enak nggak seperti itu? Enak nggak? Tidak nyalahkan, yakin akan ketentuan takdir qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek Pak Kiai gampang. Atuh maneh bisana masrahkeun unggul. Boga hajat bisana masrahkeun unggul. Suruh aing tirakatan maneh tok daek tirakatan. Cek Pak Kiai gitu. Maka ibu-ibu tak kasih tahu. Nek jenengan punya hajat, monggo tirakat. Ya, jangan pasrah bongkoan dengan Pak Punduh, dengan Pak Kiai. Jenengan sing boga hajat kudu juga tirakat. Ya. Tirakatnya apa? Ya monggo apa wae. Yang penting untuk memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tirakat sedekah, mau tirakat puasa, mau tirakat melek wong islah hajatnya, mau sholatnya, zikirnya, wiridnya silahkan. Yang penting istiqomah agar apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu. Berarti nikmat pun bisa menjadi musibah. Ketika apa? Hati tidak bisa mentok makrifat kepada Allah. Ibu-ibu dikasih uang 1 juta, akeh kok Didi? Akeh dibanding 10.000. Tetapi ketika dikasih 1 juta pun hati tidak bisa melihat Allahnya. Bapak kok cuma 1 juta, ibu itu dapat dari suaminya 10. Berarti masih melihat makhluknya, tidak melihat Allahnya, sehingga yang muncul perasaan kufur. Ya. Musibah dikatakan nikmat ketika kita bisa melihat Allah. Maksudnya melihat Allahnya itu hati berzikir, zikron kasiron, zikir sebanyak-banyaknya, nyambung bahwa semua itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kami sampaikan, ayo jika panjenengan ingin sukses selamat dunia akhirat, punten. Nek jenengan pengen sukses selamat dunia akhirat,
Mbuh ngibadahmu wis apik, mbuh ngibadahmu getol, mbuh ngibadahmu wis langit pun, ya. Atau belum beriman sekalipun, atau mulai merangkak iman, tolong gocek ono zikir tingkat 3. Zikir yang insya Allah melalui zikir ini satu-satunya jalan untuk menyambungkan hatimu yang sudah putus terhadap Allah, nyambung kembali dengan Allah. Nih hati nyambung dengan Allah, musibah nikmat sudah nggak ada. Yang ada adalah kebahagiaan berjumpa Allah. Mas Vicky, zikir tingkat 3 itu apa? Ya. Zikir tingkat 1, zikir jahar. Zikir yang dikeraskan. Apa? Yang diucapkan, Bu, nek jenengan habis maghrib, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, itu zikir yang dikeras. Bisa jadi zikir itu baru sebatas mulut kita. Apa buktinya? Mulut mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Ya. Hati mengatakan ya kopi, ya sawah, ya duit, ya rondo, ya perawan, ya. Mulut mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Hati masih mengatakan ya duit, ya rondo, ya sawah, ya munding, ya masih kecintaan dunia. Zikir yang kedua, zikir sir yang cuman di batin. Zikir di batin itu lebih tingkatannya lebih naik lagi. Bisa membawa hati kita lebih dekat dengan Allah, tapi belum nyampe kepada Allah. Kenapa? Hatinya masih masih tercampuri. Meskipun zikirnya Allah, tetapi hati masih belum mengakui bahwa yang berzikir itu sejatinya Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang di batin, Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi sing muni batinnya, cangkememu diam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ayo bareng-bareng kita gocekan zikir tingkat 3. Zikir yang sudah tidak ada lafaz, bi lafadin, tidak ada lafaznya, bi suarin, tidak ada suaranya, ya. Yang sudah tidak lagi ada lafaznya berarti tidak mengucap Allah, tidak lagi dalam hati mengatakan Allah, tidak, tetapi sudah hati merasakan semua ini adalah penggawaian Gusti Allah. Tadi contohnya melihat duit 10.000 sing diteleng Gusti Allah. Melihat seorang ustadz kondang sekalipun, saktinya kayak ngapapun, bisa nyembuhin jalma 1.000 pun, sing dilihat jangan ustadznya, tetapi yang dilihat Allah. Nek yang dilihat ustadznya, engkau pasti akan menuhankan ustadz tersebut. Wallahi. Berarti kita masih menduakan Allah Subhanahu. Hati mengatakan, Pak ustadz itu bisa ngeruqyah, bisa menyembuhkan. Sehingga hati mengatakan, saya sembuh karena diruqyah oleh Pak Ustadz. Lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita mentokkan kepada Allah. Itulah yang dinamakan zikir sirul asrar. Zikir tingkat 3 yaitu zikir sirul asrar yang membawa hati kita nyambung mantep ini wajhatu wajhiyya kepada Allah Subhanahu. Kira-kira mau berusaha menzikirkan sirul asrar? Insyaallah. Ketika suami merenggut, bisa hati melihat Allahnya? Bisa. Ketika suami marah-marah, "Silken kopi, kumasi maneh, tedai kalah." Bisa melihat Allahnya? Bisa melihat Allahnya yang menggerakkan suami marah? Bisa? Bisa ya?
hatinya dipentokkan kepada Allah. Gitu. Apapun, sehingga ketika zikir sirul asrar ini engkau goceki Pak Bu, engkau akan menjadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kunci rahasianya para wali Allah di zikir sirul asrar. Nek wis madhep-madhepnya Gusti Allah, apapun yang dihadapkan oleh Allah, baik bala, baik nikmat, baik maksiat, baik takwa, ya, semua menjadikan hati kita tetap berkasih sayang mesra terhadap Allah. Baik pahit, manis hidup, punya uang gak punya uang, sehat gak sehat, ya, usaha laris gak laris, anak rewel, anak soleh, tidak mempengaruhi sama sekali. Hati tetap bersyukur, tetap cinta terhadap Allah. Itulah hati yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Tidak takut suaminya mencerai, tidak takut besok mau makan apa, tidak takut pulang ini mau hujan atau enggak, sudah enggak takut. Tidak sedih, tidak nelangsaan, tercerik ya. Nah, untuk tercerik, untuk nangis, untuk nelangsa, untuk sedih. Karena apa? Tidak khawatir besok anakku kuliahnya kumaha, ya aku hidup sorangan, ya. Hidup sorangan, di kuliah anakku kumaha. Enggak segitu. Semua digantungkan sing mencukupi Gusti Allah. Enak enggak? Pasti itu ya Bu ya. Mohon maaf Pak Ustadz, mohon maaf semuanya saja Ibu-ibu. Nanti doa penutup ditutup oleh beliau Pak Ustadz agar barokahnya majelis ini dapat turun. Mari sama-sama kita dekatkan hati kita, terimalah ajaran ini. Terimalah ajaran ini, ajaran yang membawa hati kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.